Anda kembali bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV di hari kedua sidang PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, tadi tim dari termohon dan juga pihak terkait yakni KPU dan juga TKN telah memaparkan jawaban serta keterangannya. Memang baru setengah yang disampaikan oleh TKN atau dalam hal ini yakni pihak terkait. Namun ada beberapa hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh KPU atas klaim yang disampaikan oleh BPN. Salah satu klaimnya adalah klaim kemenangan di mana BPN meminta perolehan suara Jokowi Ma'ruf 63 juta atau 48%, sementara suara Prabowo Sandi 68,6 juta atau 52%. Nah, terkait dengan permintaan ini tadi tim termohon menyampaikan bahwa pemohon dalam hal ini BPN tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara baik dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga nasional, dan juga ada keterangan yang menarik tadi yang disampaikan oleh termohon yakni tim kuasa hukum dari KPU mengatakan bahwa dalil pemohon seolah menggiring opini publik. Saya akan coba sekarang bertanya kepada Ali Nurdin yang merupakan ketua tim kuasa hukum dari KPU. Bang Ali, selamat siang. Ya, selamat siang. Bang Ali, tadi ada satu pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Anda bahwa pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara baik dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga nasional. Bukankah mereka kemudian juga menyampaikan bahwa secara provinsi nih data ini yang benar kemudian sehingga perolehannya bagi Prabowo Sandi seharusnya 52%, Pak? Betul, memang ada uraian tentang hasil perhitungan suara oleh pemohon. Akan tetapi uraian itu hanya berhenti pada tingkat provinsi. Padahal kan sebagaimana kita ketahui berdasarkan PKPU tentang rekapitulasi kan berjenjang. Mulai dari tingkat provinsi, turun ke kabupaten, kota, turun ke kecamatan, turun ke TPS begitu. Jadi kalau sampai di tingkat provinsi, itu sumber datanya dari mana? Dari kabupaten mana yang salah? Harusnya kan tidak berhenti di tingkat provinsi. Harusnya turun bahwa di Provinsi Jawa Barat misalnya, perolehan suara sekian karena KPU salah. Salahnya di mana? Di kabupaten mana yang salah? Ini tidak dijelaskan dalam petitum kemarin. Padahal apa yang kami lakukan itu kan rekapitulasi berjenjang. Di mana tidak hanya termohon yang hadir, saksi pasangan calon juga hadir, Bawaslu juga hadir. Jadi harusnya kalau punya klaim atas kemenangan, maka dirujuk apakah kesalahannya itu pada tingkat kabupaten mana. Tingkat kabupaten harus diurai lagi dong. Kalau ada kabupaten yang salah, maka kesalahannya itu dari mana? Kecamatan mana di situ? Kalau kecamatan ada yang salah, harus diurai lagi dong. Desa mana? Kalau ada desa yang salah, maka harus diurai lagi pada TPS yang mana. Bisa saja ini nanti diutarakan di alat bukti misalnya. Ya tidak bisa dong. Kenapa? Rujukannya kan kepada tingkat nasional, itu kan DD formul modelnya. Untuk provinsi DC. Ketika DC harus turun lagi ke DB. Tidak bisa ujuk-ujuk dari C1. Kenapa? Karena semua saksi paslon kan hadir. Sehingga mahkamah juga tidak mungkin akan menghitung ke data awalnya, ke C1. Karena tidak efisien. Prinsip peradilan kan cepat, murah, sederhana. Jadi kalau ada salah di provinsi ya turun dong kabupaten mana yang salah. Dan ini tidak disebutkan dalam permohonan. Bang Ali tadi juga menyampaikan bahwa dalil pemohon seolah menggiring opini publik dan jika permohonan ditolak artinya MK tidak adil. Apa alasan ada pernyataan ini? Ya, saya melihat pertama kan pemohon seakan-akan mempertanyakan tentang integritas dan kedudukan mahkamah dalam menangani perkara pemilu. Saya tunjukkan tadi bahwa MK itu sudah berjalan dengan relnya, bahwa MK sudah menjadi pengawal konstitusi. Terbukti dalam perkara pilkada serentak kemarin, dari 9 yang masuk di tahun 2015, itu 5-nya masuk PSU. Artinya 60%. Begitu juga di tahun 2017. Dari 9 yang masuk ada 6. Begitu juga di tahun 2015. Jadi kalau mempertanyakan eksistensi Mahkamah Konstitusi, menurut saya ahistori. Nah kalau kenapa kita khawatir itu? Karena kenapa itu dipertanyakan? Padahal sudah jelas kok. Jangan sampai seakan-akan itu menyimpan bom waktu, bahwa seakan-akan kalau nanti kalah atau permohonannya tidak dikabulkan, Mahkamah Konstitusi yang salah. Padahal kan kesalahan belum tentu karena mahkamah. Bisa saja kesalahan terjadi karena memang dasar permohonannya kurang kuat. Tadi juga disebutkan bahwa hampir sepertiga dari permohonan yang kemarin dibacakan selama 3 jam itu meminta mahkamah untuk go beyond atau tidak hanya memutus perkara penghitungan hasil akhir dari pemilu. Tapi di luar itu dikarenakan dari awal sampai proses sampai setelah menurut mereka MK seharusnya mengukur konstitusionalitas dari pemilu ini. Apa tanggapan Anda soal permintaan itu, Bang?
Ya itu kan sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya kenapa saya bilang kok dipertanyakan. Dalam perkara pilkada di Maluku Utara misalnya, PSU bukan karena kesalahan hasil hitung, tapi karena C7 dianggap tidak rapi. Begitu juga di Timur Tengah Selatan. PSU dilakukan karena adanya formulir C1 KWK yang tidak berhologram. Di kota Cirebon, PSU dilakukan karena adanya pembukaan kotak di luar prosedur. Kemudian di kota Sampang, karena adanya DPT yang tidak masuk akal. Semua itu kan sudah terjadi di mana Mahkamah Konstitusi sudah keluar sebagai mahkamah kalkulator. Dalam perkara sebelumnya di Muna, karena ada pemilih yang mencoblos 2 kali. Begitu juga di Intan Jaya. Semuanya itu sudah ada, akan tetapi jangan lupa, hal-hal yang terkait dengan pelanggaran TSM tadi selalu melibatkan penyelenggara pemilu dan kemudian berdampak pada perolehan hasil. Bukan terhadap pelanggaran yang berdiri sendiri. Karena untuk pelanggaran yang berdiri sendiri, itu sudah ada forumnya, yaitu Bawaslu. Kalau ada pelanggaran pidana pemilu, kalau ada pelanggaran administrasi, sudah ada lembaganya Bawaslu. Dan sampai saat ini kan tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu. Kalaupun ada, karena dianggap datanya tidak cukup. Atau link berita tadi tidak dianggap sebagai data permulaan yang cukup. Jadi ada juga poin yang menarik terkait dengan pembuktian kecurangan. Tim pemohon meminta bantuan dari Mahkamah Konstitusi atau membagi beban terkait dengan pembuktian ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi panggil dong pihak-pihak yang kami curigai melakukan ini, saksinya ini. Apakah itu tugas Mahkamah Konstitusi menurut Anda untuk membantu pemohon menghadirkan saksi untuk memperkuat permohonan dari pemohon? Ya, satu prinsip umum siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tidak bisa dong ujuk-ujuk pada mahkamah, apalagi kalau dasarnya tidak jelas. Misalnya disebutkan bahwa terjadi beberapa pelanggaran, tapi si pemohon sendiri tidak mengakui TPS-nya di mana. Nah, kemana mahkamah harus meminta saksi tersebut? Kalau begitu kan akan melanggar pada prinsip peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Untuk itu kan pemohon sudah diberi persiapan dari awal. Sebelum pemilu sudah ada undang-undangnya. Ketika penetapan mau ditutup, Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan bahwa ini loh peraturan Mahkamah Konstitusi. Sehingga harusnya sejak awal sudah dipersiapkan. Jangan tiba-tiba karena ketidaksiapan pemohon, beban itu dibebankan kepada mahkamah. Saya ingin, ini pertanyaan terakhir saya Bang Ali, terkait dengan banyaknya tudingan-tudingan, namun dengan bukti yang ada, menurut Anda bagaimana kan persidangan ini nantinya? Ya begini, tudingannya kan KPU curang. Kalau bicara KPU curang, apa buktinya? Sederhana kalau kami, permohonan pemohon yang pertama yang tidak menguraikan kecurangan KPU, tidak menguraikan kesalahan hasil hitung KPU, itu menjadi bukti bahwa memang KPU sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau memang misalnya KPU curang, melakukan manipulasi suara, melakukan pengurangan suara untuk pemohon, menguntungkan pihak terkait, tentunya itu menjadi dalil permohonan pertama dari awal. Kan ini tidak dilakukan? Tidak pernah ada. Kalaupun ada perbaikan sekarang, kami menganggapnya sebagai hanya untuk memenuhi persyaratan saja, bukan karena semata-mata ada kesalahan. Apa buktinya? Terbukti kok tidak ada dasarnya. Ketika ada perolehan suara tingkat provinsi didalilkan sekian dari seluruh provinsi, itu kan harusnya bersumber dari hasil rekap tingkat kabupaten. Itu kan nggak ada. Nah kalau itu nggak ada berarti kan KPU benar. Kalau KPU benar berarti pemohon sendiri mengakui KPU sudah berlaku jujur dan adil. Artinya bukti-bukti yang mereka bawa tidak akan bisa memperkuat klaim yang mereka sampaikan? Ya bukti apa? Kalau bukti C1 kan C1 yang mana? Didalilkan tidak, begitu kan? Dan bagi mahkamah kan tidak ujuk-ujuk C1 seluruh Indonesia. Masa mahkamah diminta menghitung dari 813.000? Nggak bisa dong. Kenapa? Proses rekap kan udah berjenjang, terbuka. Maka harus dicek dulu pada provinsi mana nih ada masalah. Di provinsi Jawa Barat misalnya ada masalah, saksinya dihadirkan, Bawaslu-nya dihadirkan. Kalau tidak ada bukti yang cukup kuat adanya kesalahan kan selesai. Terima kasih Bang Ali Nurdin atas waktunya Bang. Selamat melanjutkan sidang. Nanti kita akan mulai sidang kembali sekitar 10 menit dari sekarang pemirsa. Namun tadi selain dari pihak termohon yang menyampaikan jawabannya, ada juga keterangan yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari pihak terkait. Ada beberapa poin yang menarik yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah cakupan substansi yang dipermasalahkan di MK menurut mereka dibatasi oleh pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu bahwa permohonan keberatan suara hanya, sekali lagi, permohonan keberatan suara hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya paslon. Ini tadi menurut Yusril, kalaupun misalnya ada PSU di sebuah daerah atau di beberapa wilayah begitu, tapi tidak mengubah hasil penghitungan suara secara nasional, tentu MK tidak akan mengadakan PSU tersebut. Nah tadi Yusril dan juga timnya juga memperkirakan apabila memang perlu ada PSU, ini akan membutuhkan lebih dari 50.000 TPS untuk dilakukan
dilakukan PSU agar mengubah hasil penghitungan suara secara nasional. Namun ini mustahil untuk dilakukan, begitu yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari TKN, salah satunya juga oleh Arteria Dahlan, selain Yusril dan juga Wayan Sudirta. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Nanti kami akan kembali memaparkan analisa kami dan juga apa yang terjadi di persidangan di hari kedua PHPU di Mahkamah Konstitusi sesaat lagi.